Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin men-sharing tentang fakta terbaru dari dunia perpinjaman online atau pinjol. Jadi di sini bisa dikatakan apakah ini merupakan kiamat bagi pinjol-pinjol abal-abal atau pinjol-pinjol receh untuk membangun sebuah pinjaman online terbaru, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini di CNBC Indonesia sudah muncul berita bahwa OJK menerapkan aturan baru yang ini tentunya akan memberatkan orang untuk membuat aplikasi pinjaman online tersendiri. Nah, sekarang untuk mendirikan pinjol, modal minimum adalah 25 miliar, teman-teman. Dan ini sesuai dengan aturan dari OJK ya teman-teman, yang menerbitkan aturan baru dengan nomor aturan jasa keuangan nomor 10 POJK poin 05 garis miring 2002 tentang layanan pendanaan bersama basis teknologi informasi. Salah satu yang diatur dalam permodalan, teman-teman ya. Nah, penyelenggara harus memiliki modal di setor pada saat pendirian paling sedikit 25 miliar. Nah, kemudian dalam aturan yang berlaku mulai 29 Juni 2022, itu diatur pula kepemilikan asing maksimal 85%, sisanya dimiliki investor dalam negeri. Pinjol juga diwajibkan memiliki modal minimum 12,5 miliar setiap saat, teman-teman. Jadi ibarat kata mereka harus mempunyai dana mengendap sebesar 12,5 miliar. Nah, ini bisa berbentuk sebagai aset ya teman-teman untuk modal transaksinya. Nah, kemudian yang 25 miliar itu apa sih? Apakah harus diserahkan ke OJK atau tidak? Nah, 25 miliar sepengetahuan saya dan sepengalaman saya tentang mendirikan sebuah perusahaan, itu kan memang ketika kita mendirikan sebuah PT ada yang namanya modal yang harus disetor. Tapi modal yang disetor itu bukan berarti uang kita harus masuk ke OJK atau kita bayarkan ke pihak perizinan, enggak ya teman-teman. Tapi uang kita 25 miliar itu harus ada dan mengendap di rekening kita saat akan mendirikan sebuah perusahaan. Contoh misal saya ingin mendirikan sebuah perusahaan, misal harus ada modalnya, ditanya nih, modalnya perusahaan berapa nih Pak? Nah, saya akan menjawab misal modal perusahaan saya ini sebesar 500 juta. Nah, itu harus tertuliskan dan untuk melancarkan prosesnya lebih baik di saldo rekening kalian ini ada 500 juta juga. Nah, saya kurang tahu juga tentang perpinjolan ini, apakah mereka juga menerapkan hal yang sama. Tapi menurut saya pribadi, karena memang aturannya perusahaan dan ini juga diawasi oleh OJK, mau nggak mau mereka juga harus menyiapkan dana 25 miliar terlebih dahulu dan mempunyai aset sebesar 12,5 miliar setiap saat. Jadi kenapa kok dibilang setiap saat? Ini berarti harus ada aset atau mungkin uang senilai itu yang nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, kalau 25 miliar tadi, nah ini kan boleh dipakai ya. Dipakai untuk dana peminjaman, dipakai untuk memberikan pinjaman dan lain sebagainya. Cuman untuk yang 12 miliar ini harus ada teman-teman. Nah, kemudian selain itu, pinjol juga harus menerapkan kualitas pendanaan mirip seperti perbankan. Jadi pinjol ini nggak boleh seenaknya lagi. Kemudian terdiri dari lancar dalam perhatian khusus. Terdapat keterlambatan kurang dari 30 hari, kurang lancar, keterlambatan lebih dari 30 hari tetapi kurang dari 60 hari diragukan, dan keterlambatan lebih 60 hari tetapi kurang dari 90 hari, dan macet keterlambatan lebih dari 90 hari. Jadi pinjol harus menerapkan sistem ini seperti perbankan. Jadi mempunyai nilai-nilai kualitas calon debiturnya sebelum mereka meng-ACC pinjamannya, teman-teman. Jadi aturannya makin ketat. Jadi ya kalian bisa tahu lah ya, pinjol-pinjol nanti yang mulai abal-abal atau perusahaan baru yang pengen mendirikan pinjol hanya dengan catatan ingin mendapatkan keuntungan saja dari bunga-bunga pinjamannya. Nah, ini mereka harus berpikir ulang. Karena apa? Karena mereka harus mempunyai modal yang sangat besar. Jadi dipastikan ke depannya nanti pinjol-pinjol baru yang akan ada itu bisa jadi pinjol-pinjol yang memang mempunyai backingan kuat, grup company yang kuat. Karena apa? Karena modalnya aja harus ada uang 25 miliar, teman-teman. Ini sangat-sangat bagus sekali untuk menghindari pinjol-pinjol abal-abal yang memang keterbatasan dana, dan ini biasanya akan membuat mereka seringkali memicu untuk melanggar aturan OJK. Nah, maksudnya bagaimana Bang melanggar aturan OJK? Contoh, penagihan kepada nasabah itu kasar banget dan benar-benar menekan banget nasabah agar mereka bisa membayar hutang-hutangnya. Intinya pokoknya yang benar-benar melakukan segala cara akhirnya melanggar kode etik mereka, melanggar aturan
yang melindungi nasabah dan lain sebagainya, itu dilakukan semua hanya untuk kalian biar segera bayar. Ya, maklum ya, karena modalnya aja nggak ada dan modal mereka cuma sedikit. Berbeda dengan aturan baru ini yang mewajibkan pinjaman online harus mempunyai modal 25 miliar. 25 miliar ini angka yang cukup lumayan besar dibandingkan dulu memang mungkin tidak ada batasan atau mungkin aturannya tidak seketat ini. Jadi pinjol-pinjol banyak nih yang ngawur banget, yang resek banget penagihannya ya, karena mereka tidak ada dana. Cash flow mereka tidak lancar kalau para debitur dan peminjamnya tadi itu tidak membayar pinjamannya, teman-teman. Jadi mungkin ini adalah awal dari kiamat pinjol-pinjol abal-abal ya. Nah, mungkin akan berkurang sedikit demi sedikit aplikasi pinjaman-pinjaman online itu, dan kalian harus waspada juga. Dengan adanya aturan seperti ini, bisa jadi aplikasi pinjol ilegal akan semakin banyak dan semakin merajalela. Dan ini kalian jangan sampai tertipu dan jangan sampai salah mengira aplikasi pinjol ilegal itu sama dengan pinjol legal. Ya, mungkin sudah rahasia umum bahwa penagihan dari aplikasi pinjol legal pun juga rasanya kayak pinjol ilegal ya. Ya mungkin karena mereka daftarnya tidak mengikuti aturan ini dan permodalan mereka tidak cukup kuat ketika banyak yang gagal bayar atau telat bayar. Jadi cash flow-nya mampet dan cash flow-nya jadi tidak sehat, teman-teman. Oke, semoga video ini bisa memberikan sedikit informasi untuk kalian. Terima kasih. Jangan lupa ikutin giveaway. Akan saya undi setiap hari Jumat dan pemenangnya akan saya umumkan, teman-teman ya. Masing-masing orang 50.000 saldo dana untuk 5 orang pemenang. Ya, seminggu sekali lah. Sekitar hari Jumat saya akan umumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.